Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 16 Januari sampai dengan tanggal 20 Januari 2023. Jadi seperti biasanya untuk analisa saham mingguan saya akan bahas totalnya ada 6 saham. Ada beberapa video yang saya bahas. Playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Jadi kalau yang mau nonton yang lainnya, yang pertama-tama saya akan bahas adalah untuk BMRI atau Bank Mandiri Persero Tbk. Jadi kalau kita perhatikan memang dari minggu lalu ya saham perbankan itu dia koreksi dan koreksinya lumayan dalam ya dari puncaknya sebelumnya di bulan Desember awal-awal ya. Jadi dia sudah turun lumayan dalam. Apakah saat ini saat yang terbaik untuk koleksi atau buy? Kita perhatikan untuk grafiknya untuk BMRI ini adalah grafik mingguannya. Minggu lalu saya sudah bahas ya. Memang kalau kita perhatikan minggu lalu dia memang kurang lebih berusaha untuk tembus ke atas 10.000, tapi kenyataannya malah dia koreksi dalam ya, sampai turun di bawah 9.500, bahkan testing 9.050. Area buy or weakness untuk BMRI ini memang ada saya sebutkan ada 3 ya sebelumnya ya. Yang saya kasih kotak ini 10.000, 9.500, kemudian 9.500 bukan 8.600 ya di sini ya di bawah sendiri ya. Jadi memang saat ini dia masih testing area sekitar 9.050 didapat dari mana, ini kurang lebih target price sebelumnya ya. Ketika masih di bawah saya kasih gambar 9.050 dan swing high di sini di 9.075 ya. Nah untuk BMRI ini apakah minggu ini dia bakalan rebound atau bakalan langsung terjun lagi ke bawah? Memang kalau kita perhatikan ini downtrendnya masih lumayan kuat ya untuk jangka pendeknya ya. Jadi masih ada kemungkinan dia bisa aja turun ke bawah 9.050. Tapi kalau yang mau buy on weakness sekarang menggunakan acuan stop loss dari low-nya minggu lalu yaitu di 8.900 ya, boleh aja, tapi strateginya seperti ini ya. Jadi kalau kita buy-nya bertahap. Kalau dia naik setiap lipatan 100 rupiah kita boleh tambah lagi atau average up ya, atau gunakan acuan garis-garis yang sudah saya berikan ya. Jadi naik ke atas 9.500 tambah lagi atau average up target 10.000 ya. Kemudian kalau 10.000 naik kita boleh tambah lagi atau average up target berikutnya di 10.500 dan 11.000. Nah memang saham perbankan ini apakah koreksinya bakalan lesu sepanjang tahun ini kita belum tahu pasti ya. Kalau kita perhatikan ekonomi dari Amerika ya, dia sudah mulai membaik inflasinya dan saham-sahamnya sudah mulai rally naik ya seperti itu ya. Mereka enjoy Januari effect ya. Terus terang aja saya sudah share juga di grup untuk saham US ya. Jadi saya ada grup Telegram namanya saham US Profit. Linknya nanti saya berikan di video deskripsi bawah ini. Saya sudah sharing foto saya untuk saham-saham US ya. Dia sudah mulai bangkit. Oh IHSG kok masih lesu Pak Sunar. Sebenarnya sih untuk awal-awal tahun ini apakah Januari efek sampai dengan minggu ketiga biasanya ya, kok sepertinya nggak terjadi Pak Sunar ya. Kadang-kadang memang terjadinya bisa aja terakhir-akhir ya. Jadi minggu ini adalah minggu penentuan. Biasanya Januari efek itu terjadinya sampai dengan minggu ketiga. Artinya Januari efek itu ketika sebelumnya saham-saham koreksi biasanya di bulan Januari sampai minggu ketiga dia akan rally kembali naik ke atas, istilahnya rebound ya. Sebelum arah berikutnya mungkin dia sideways atau lanjutkan turun lagi. Misalnya kalau masih kuat ya seperti itu ya. Tapi ini saya masih optimis. Mau buy sekarang boleh aja, tapi jangan terlalu agresif ya. Kalau naik kita tambah lagi atau average up. Kalau dia tembus lagi ke bawahnya yang low-nya minggu lalu di 8.900 ya kita jual dulu. Jadi buy-nya bertahap, naik kita tambah lagi average up, tapi kalau turun jangan di average down. Pasang stop loss. Nanti kalau misalnya membaik ya kita buy back ya. Ini grafik mingguannya untuk BMRI. Nah kemudian untuk daily chartnya kalau kita perhatikan garis-garisnya sudah saya berikan, ini memang sedikit berbeda ya. Jadi jangan kaget loh Pak Sunar garis-garisnya antara mingguan dan daily chartnya di sini kok berbeda. Terserah Anda mau pakai yang mana. Ada yang lebih suka mingguan grafiknya karena dia nggak mantau setiap hari ya. Ada yang suka daily karena dailynya lebih rapi itu Pak Sunar, lebih kelihatan ya. Seperti ini kan ini lebih kelihatan ya. Jadi area support terdekatnya atau buy weakness-nya sekitar 9.000. Artinya kalau dia turun di bawah 9.000 kemudian dia berhasil istilahnya rebound mantul ke atas, bisa langsung kita untuk buy. Jadi ini masih cukup menarik. Buy-nya bertahap, setiap lipatan 100 naik kita tambah lagi atau average up. Nah ini di sini high-nya di 9450 ya. Jadi kalau dia naik lagi boleh tambah lagi atau average up. Buy-nya jangan terlalu banyak. Kenapa? Karena MA20-nya yang mana acuan kita ya secara mudahnya ya untuk trennya jangka pendeknya dia masih mengarah ke bawah.
dan harganya masih di bawahnya MA20-nya. Jadi buy-nya jangan terlalu agresif ya. Bukan berarti saya nakut-nakutin, enggak. Tapi kalau sudah punya, kira-kira masih hold nggak Pak Sunar, atau jual dulu, ya kita pasang aja stop lossnya di low-nya di sini ya, 8.900 dan 8.800. Jadi kalau turun banyak 8.900 jual dulu sebagian, turun banyak 8.800 jual dulu semuanya, seperti itu ya. Itu kalau trading. Kalau investasi ya Anda lihat fundamentalnya, kalau Anda percaya masih bagus kedepannya ya mungkin masih bisa hold ya, seperti itu ya. Tapi di sini saya fokusnya ke pergerakan harga sahamnya. Jadi baik Anda investor maupun trader, yang penting saya informasikan kalau turun di banyak garis yang sudah saya berikan di sini ya lebih baik jual dulu. Nanti kalau sudah berhasil rebound lagi mantul seperti ini ya, kita boleh buyback ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk BMRI atau Bank Mandiri. Oke, berikutnya untuk BBCA, Bank Sentral Asia Tbk. Nah, kalau kita perhatikan weakness area ini sudah saya gambarkan juga. Memang minggu lalu dia gagal ya, dia memang sempat naik ke atas 8250, kemudian dia tembus lagi lower low. Wah, gimana ini Pak Sunar? Nah, kalau seperti ini strateginya kan dia kan kurang lebih di tengah-tengahnya antara 7750 dan 8250. Yang belum punya untuk BBCA bisa tunggu di area buy weakness berikutnya di 7750. Buy weakness itu bukan berarti turun langsung buy, enggak, kita tunggu rebound ya, seperti itu ya. Kalau dia belum berhasil rebound ya kita jangan buy dulu. Mungkin ada yang tanya, oh Pak Sunar, saya ngikuti Pak Sunar, ini sebelumnya minggu lalu 8250 ke atas boleh buy ya, saya buy. Ternyata kok koreksi lagi Pak Sunar, bahkan ditutup lower low ya. Intinya di sini ya, kalau saya menyarankan sesuatu itu bukan berarti pasti 100% benar, enggak ya. Karena nggak ada seorang pun yang bisa memprediksi atau mengatur harga saham di pasar saham ya, kecuali sahamnya nggak liquid. Mungkin transaksi hariannya di bawah 1000 lot itu bisa diatur ya. Ya, Anda bisa atur sendiri, Anda buy banyak-banyaknya karena dia nggak liquid, hanya 1000 lot aja Anda bisa mainkan. Tapi kalau untuk yang saham liquid ya kita nggak bisa ngatur marketnya, harga saham di pasar saham kita nggak bisa ngatur. Bukan berarti analisanya salah, enggak ya, seperti itu ya. Makanya selalu pasang trailing stop dan stop loss selalu ya, seperti itu ya. Walaupun saham yang bagus sekali ya seperti BBCA ini bagus banget, dalam arti kalau misalnya Anda nyangkut di atas selama fundamentalnya masih bagus, biasanya sejauh ini dia selalu higher high selama 1 tahun atau 2 tahun paling nggak ya holdnya, seperti itu ya. Ya, kalaupun break even point Anda menikmati dividennya kalau misalnya Anda masih hold ya untuk BBCA. Nah, ini masih cukup menarik. Mau buy, saran saya lebih baik tunggu kalau dia naik ke atas 8250 lagi, atau sekalian tunggu di 7750. Kalau dia turun koreksi berhasil rebound barusan kita buy. Buy-nya bertahap aja. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan sebelumnya ini candlenya belum berhasil breakout ke atasnya ini ya 8700-an ya. Karena sebelumnya ketika dari atas dia koreksi high-nya hanya sampai 8700. Anda bisa tunggu di atas 8.700 kalau dia naik, atau mau sekarang buy weakness mau nyicil silahkan ya untuk BBCA. Tapi perlu saya ingatkan ini masih cukup kuat downtrendnya, karena candlenya aja minggu lalu ya di weekly-nya itu lower low, lower high, dan juga lower close ya. Jadi jangan terlalu agresif ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan aja dia rebound. Kalau kita perhatikan di sini untuk daily chart-nya ini masih mengarah ke bawah, kemudian harganya masih di bawahnya MA20-nya. Ini ada area buy weakness yang sudah pernah saya gambarkan ya, 7875 dan 7950. Ini masih testing ya. Jadi kalau mau buy paling dekat tunggu aja naik ke atas 8250 atau high-nya di sini ya 8275. Buy-nya bertahap aja. Kenapa? Karena MA20-nya masih mengarah ke bawah. Secara trennya, secara mudahnya ya, dia masih cenderung downtrend. Jangka pendeknya harganya masih di bawahnya MA20-nya, jadi jangan terlalu agresif, buy-nya bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi, tapi kalau turun jangan di average down ya. Mungkin ada yang bilang, Pak Sunar kalau turun itu kan BBCA kan bagus ya, tambah lagi, turun lagi tambah lagi. Ya memang benar sih, kalau Anda memang fundamentalnya bagus, kalau turun kasih murah ya itu kesempatan buy, memang benar. Tapi ya kita harus tahu juga strateginya. Yang terbaik adalah kita harus tahu trennya. Kalau dia sudah mulai berbalik arah naik lagi ke atas, kita barusan buy. Kalau misalnya masih cenderung turun seperti ini ya, ada kemungkinan bisa turun lagi. Masalahnya kalau Anda buy terus turun, sampai kapan ya, seperti itu ya. Ya kalau Anda uangnya banyak, uang dingin ya, uang nganggur maksudnya ya, yang nggak Anda pakai, ya Anda bisa aja average down terus apa average down boleh aja. Tapi masalahnya di sini saya fokusnya ke pergerakan harga sahamnya. Kalau misalnya masih cenderung downtrend, lebih baik kurangi posisinya, atau mau buy on weakness boleh aja, tapi buy-nya bertahap ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk BBCA. Berikutnya untuk BBRI atau Bank Rakyat Indonesia Tbk.
memang ini juga lesu juga. Ada yang bilang oh BBRI karena ada konflik internal dan sebagainya, bad news dan sebagainya. Kalau saya pandang di sini ya, untuk BBRI ya, dia memang biasanya, kalau saya sebelumnya kan saya sudah bahas di akhir tahun lalu ya, BBRI ini biasanya di bulan Januari seasonality-nya dia 100% selalu positif. Ternyata kok masih lesu Pak Sunar. Oh, berarti yang dikatakan Pak Sunar itu salah, sesat gitu ya. Enggak, karena saya nggak bisa mengatur marketnya. Saya sudah bilang sebelumnya, analisa saya sebelumnya berdasarkan seasonality atau statistik ya. Kalau memang tahun ini memang berkata lain marketnya ya, kita nggak bisa ngatur ya, seperti itu ya. Jadi jangan sampai Anda itu nonton video kemudian kalau salah mengatakan saya sesat atau nyindir-nyindir analisanya ngawur. Enggak ya, karena memang nggak bisa ngatur marketnya. Saya sudah bilang juga analisa sebelumnya berdasarkan statistik. Dan ini dia sudah turun di bawah MA20 nya, jauh banget ya ini di bawah MA20 nya. Jadi kalau mau buy sekarang, memang area buy itu sudah saya gambarkan 46460 ini yang paling bawah di sini ya. Ada lagi yang bawah lagi 4280, tapi kalau menurut saya sih 4460 ini sudah cukup menarik. Artinya kalau dia koreksi di bawahnya kemudian rebound mantul, mau buy boleh aja, tapi buy-nya bertahap. Artinya kalau dia naik kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down ya, seperti itu ya, karena downtrendnya masih kuat ya, seperti itu ya. Memang murah itu Pak Sunar ya, murah sih murah, tapi kita harus waspada ya kadang-kadang ya. Kalau saham bagus tiba-tiba murah kok tambah turun ya, kita patut mempertanyakan, masa sih orang itu atau investor yang pegang itu bodoh banget kok barang bagus dilepas gitu ya, apalagi turun-turun terus dilepas terus, harusnya kan tambah baik ya. Kita patut mempertanyakan apakah ada sesuatu yang salah secara makroekonomi, ataukah sektornya, ataukah emitennya doang, karena sektor lainnya yang sama, emiten lainnya yang sama dalam satu sektor ya ternyata lebih naik, dia aja yang turun ya, itu mungkin emitennya bermasalah ya, kita harus menyelidiki seperti itu ya. Tapi sejauh ini memang koreksinya sebenarnya kalau dibilang hancur gitu ya, enggak juga sih, karena kalau kita lihat dari Oktober ini ya, ketika dia tertahan di area 4280 dia naik ya, kalau dia balik lagi menurut saya sih kalau ini belum sampai 1 tahun dia ya wajar aja lah koreksinya masih gitu ya, secara jangka menengahnya ya. Jadi banyak bertahap aja, tapi juga jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss ya. Jadi jangan sampai Anda sudah punya di atas atau sudah profit akhirnya profitnya hilang ya, seperti itu ya. Jadi kunci sukses di saham ada 3: sabar, fokus, dan disiplin. Kenapa seringkali ya, ini menurut pengalaman saya dari 2013 ya, dari grup saya ya, jadi kenapa sih orang itu kok give up di saham ya. Yang saya tahu banyak yang lama-lama saya terkenal dari 2013, ada yang give up, dia nggak teruskan lagi di saham ya, karena dia nggak tahu strateginya atau dia nggak sabaran, nggak bisa fokus, banyak kerjaan, sehingga dia nggak bisa pantau setiap waktu ya, nggak bisa menganalisa juga setiap waktu, nggak juga disiplin ya. Jadi kalau ketika turun yang sebelumnya profit tiba-tiba loss ya, profitnya hilang atau bahkan loss ya kan, akhirnya bingung. Ya kadang-kadang kalau orang bingung itu membuat keputusan yang tidak rasional. Makanya saya sebutkan garis-garis yang saya berikan di sini itu untuk pemasangan trailing stopnya dan stop lossnya. Jadi mudah banget ya kalau mengikuti saya. Kurang lebih seperti itu, tetap sabar, fokus, dan disiplinnya. Kurang lebih cukup ya untuk BBRI. Banyak bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi. Ini garis-garisnya sudah saya berikan. Untuk acuan average up, kalau naik, kalau gagal ya kita pasang trailing stop atau stop loss. Ya kurang lebih cukup. Berikutnya BBNI atau Bank Negara Indonesia. Kalau dilihat dari weekly chartnya, ini sedang testing area buy weakness 8650 ya. Jadi kalau buy weakness, kalau dia turun ditutup di atasnya kita mulai buy ya. Mungkin ada yang bilang, oh Pak Sunar serem itu 1, 2, 3, 4 candlenya merah terus tuh, masih bisa turun lagi? Masih bisa, karena ini arahnya masih ke bawah. Kalau kita lihat gampangannya aja ya, dari candlenya ini lower low, low-nya lebih rendah ya, maksudnya lower low ya, high-nya juga lebih rendah, lower high dan juga dia lower close. Secara gampangnya seperti itu, ini masih turun ke bawah. Tapi di sini ya, kalau kita lihat ya sebelumnya ya, 1, 2, 3, 4 dia rebound ya, seperti itu ya. Jadi ada kemungkinan rebound nggak Mas Sunar? Ada aja ya, seperti itu ya. Karena kalau kita lihat sebelumnya di sini ini 1, 2, 3, 4 ya, atau 5 lah kalau dihitung dari sini ya. Dia kemungkinan bisa rebound lagi. Tapi di sini yang saya lihat kan bukan gara-gara cuma ngitung candle aja kemudian pakai aji sebelumnya dia rebound ya, enggak juga, karena ini sudah saya gambarkan 8650 ke atas mau buy silakan ya. Istilahnya buy weakness itu kalau dia naik kita boleh tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down karena trennya masih cenderung turun ya, seperti itu ya. Ini untuk weekly chartnya. Kemudian untuk daily chartnya
ini masih cenderung koreksi, dia testing 8450. Memang dia rebound ya, area buy on weakness saya sudah gambarkan ada 3. Yang ini sebelumnya pasti gagal ya, seperti itu ya. Walaupun di sini mungkin pas saya ikutin kemudian rebound ternyata gagal lagi ya, pasang aja trailing stop atau stop loss ya, seperti itu ya. Kadang-kadang kalau kita bicara mengenai trading maupun investasi ya, di satu saham sebelumnya gagal 1 kali, 2 kali, 3 kali, keempat kalinya itu belum tentu gagal juga ya. Dinamika trading atau investasi memang seperti itu, karena di pasar saham itu resikonya lumayan besar karena profitnya besar. Kalau nggak mau resiko ya taruh aja di obligasi negara ya, seperti itu ya. Nah ini mungkin juga sebabnya kenapa kok pasar saham tertekan, karena obligasi negara atau surat utang negara itu makin lama basisnya makin naik, dan juga sepertinya ada kenaikan bunga lagi ya. Jadi mungkin itu aja, orang lebih suka wah daripada spekulasi beresiko di saham ya taruh aja di surat utang negara ya, seperti itu ya, aman gitu ya. Returnnya lumayan, apalagi pajaknya turun ya, seperti itu ya, hanya 10% kalau salah sekarang ya. Jadi bisa aja seperti itu, atau memang ekonominya masih istilahnya tuh wait and see, ragu-ragu ya, karena ada, kalau kita lihat berita Bank Dunia ya, salah satu menteri mengatakan Indonesia jauh banget dari resesi. Terus ada bilang satu menteri yang mengatakan dari 4 bank dunia ini loh kita mengatakan Indonesia bakalan resesi di 2023. Yang terpenting di sini adalah kita harus fokus kepada saham-saham yang kita miliki di portfolio atau watchlist kita. Jadi kita jangan terlalu takut resesi dan sebagainya. Nah kalau misalnya benar resesi misalnya ya, saya nggak mendoakan, tapi saham-saham yang ada di portfolio masih bagus, masih profit, uptrendnya masih naik, ya kenapa kok tiba-tiba panik dijual, kan sayang ya, seperti itu ya. Ya fokusnya di sana aja, itu saran saya. Memang kalau kita bicara mengenai indeksnya, kalau indeksnya lesu ya kemungkinan saham yang ada di portfolio kita, kalau misalnya big caps ya dia ikutan lesu, tapi belum pasti ya juga ya, seperti itu ya. Jadi fokusnya ke saham-saham aja, bukan ke indeksnya, karena kita nggak bisa tradingkan indeks ya, selama ini masih belum ya. Memang ada ETF indeks ada, tapi nggak liquid banget ya. Jadi promosinya BEI itu boleh dikatakan gagal ya, karena transaksi indeksnya itu masih kurang banget ya, minim banget, nggak liquid ya, seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu lah. Kalau kita lihat di sini itu BBNI, ini sudah saya sebutkan ya, 8650 ke atas buy on weakness, garis-garisnya ini weekly-nya ya, mulai buy silakan ya. Tapi kalau dia lower low lagi, turun banyak 8425 ya kita jual dulu ya. Ya seperti itu ya. Nah ini weekly-nya, support resistance-nya. Kalau untuk daily-nya ini garis-garisnya ya sama juga. Ini masih strong downtrend jangka pendeknya. Ini buy on weakness-nya ada 3, 8450 ke atas boleh mulai buy. Buy-nya bertahap aja. Artinya kalau naik kita tambah lagi atau average up ya. Kenapa banyak bertahap? Karena MA20-nya masih mengarah ke bawah dan harganya masih di bawah MA20-nya. Secara gampangnya seperti itu. Ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk BBNI ya. Jadi kalau naik 8825 mau tambah lagi atau average up silakan. Ikutin garis-garis yang sudah saya bantu di sini. Pasang aja automatic order buy dan automatic order sell untuk trailing stop dan stop loss. Nah, cukup ya. Berikutnya untuk BNGA. BNGA memang saya sebutkan sebelumnya, naik ke atas 1150 boleh buy. Ternyata Pak Sunar setelah naik turun lagi Pak Sunar. Itu gimana itu? Berarti salah dong. Enggak juga ya, seperti itu ya. Di sini untuk weekly-nya agak sedikit berbeda, saya gambarkan supportnya 1095, resistennya 1170. Jadi masih belum naik ya. Kalau Anda lihat weekly-nya Anda mungkin belum buy karena ini belum breakout ke atas. Kalau mau buy sekarang itu boleh nggak sih Pak Sunar? Karena kalau kita lihat low-nya masih sama ya. Memang dia lower high, close-nya kalau kita perhatikan minggu lalu dengan minggu sebelumnya sama ya. Ini datar ya, sama ya. Jadi apakah ada peluang rebound? Kalau mau buy sekarang boleh aja bertahap, atau tunggu sekalian area buy on weakness di 1095 atau 1040 ya. Buy on weakness artinya kalau koreksi kita tunggu rebound, mantul ke atas kita berusaha buy. Ya seperti itu ya. Mas, atau kalau dia breakout ke atas 1170 ya. Ini dari weekly chart-nya. Maaf ya. Jadi kalau dari daily chart-nya ini garis-garisnya sudah saya berikan juga. Ini memang kelihatannya seperti bottoming ya, tapi kalau kita perhatikan ini sebenarnya masih resiko karena MA20-nya mengarah ke bawah dan harganya masih di bawahnya. Jadi buy-nya jangan terlalu banyak aja. Mau buy silakan, pasang stop loss-nya pakai acuan low-nya di sini 1115 itu untuk BNGA.
Jadi untuk saham perbankan ini saya sih masih optimis karena terakhir laporan keuangannya rata-rata bagus ya, terutama bank besar ya. Karena kalau suku bunga naik, bank itu punya power untuk menaikkan suku bunga kreditnya, ya seperti itu ya. Nah kalau bank-bank besar biasanya sih mereka nggak kesulitan untuk mendapatkan dana murah ya. Yang susah itu biasanya bank buku 2, bank buku 1 ya, karena mereka mungkin harus menaikkan suku bunga depositonya sehingga mengurangi margin atau profit dari banknya ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya untuk BRIS setelah aksi korporasi, kalau salah right issue sebelumnya ya. Ini gimana Pak Sunda, masih lesu ya? Memang BRIS ini terkoreksi ya, karena sebelumnya kalau kita lihat dari 2020 ya, itu kenaikannya luar biasa banget ya, super power ya, karena isu merger bisa aja. Tapi kalau kita lihat di sini ini masih cenderung resiko, masih di bawahnya 1465. Mau buy sekarang boleh aja pakai acuan stop lossnya di sini ya, sekitar ini saya gambarkan aja. Ini sekitar 1235 kurang lebih ya. Berikutnya sekitar 1095 ya sini ya, yang paling bawah sini ya. Nah, kalau seperti ini mau buy sekarang sebenarnya nanggung ya, lebih baik sekalian breakout ke atas 1465 kita barusan buy, target price berikutnya 1545 dan 1750, atau di sini ada checkpointnya di 1670 di sini ya. Ya kurang lebih seperti itu. Ini garis-garisnya saya nggak rubah sih karena dia nggak terlalu pengaruh besar ya terhadap aksi korporasi terakhir ya. Masih sama. Kemudian untuk daily-nya ini yang terakhir masih tetap sama. Memang naik ke atas 1410 boleh buy up atau average up ya, atau buy ya. Ini saya sudah gambarkan 1410. Nah, ternyata kok gagal Pak Sunar ya. Gagal ya kita jual dulu ya, seperti itu ya. Jadi memang di sini sudah mulai naik. Kalau kita lihat volumenya sudah lumayan ya. Nah, apakah ini karena aksi korporasi dia volumenya tinggi, ada yang distribusi juga di sini ya, seperti itu, atau ini akumulasi Pak sebenarnya, kita nggak akan pernah tahu pasti. Tapi kalau kita lihat di sini MA20-nya masih mengarah ke atas. Jadi mau buy sekarang boleh aja bertahap aja, pasang stop lossnya pakai acuan swing low yang terdekat ya kalau mau ya, 1285 dan maksimum di sekitar 1095. Tapi kalau 1095 terlalu jauh ya nanti lossnya ya. Karena pakai acuannya di 1285 atau maksimum pakai swing low yang di sini ya, sekitar 1235an. Jadi itu kurang lebih acuannya kalau mau buy sekarang. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 1410 tambah lagi average up, naik ke atas 1465 tambah lagi ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya untuk BRIS. Oh, satu hal lagi, kenapa memang untuk bank syariah ini saya kurang begitu suka, karena nature bisnisnya kalau bank syariah itu susah diprediksi ya, seperti itu ya. Dia bisa aja dalam satu kuartal tiba-tiba profitnya tinggi gitu ya, terus bisa aja dalam satu kuartal tiba-tiba profitnya drop, atau bisa juga tiba-tiba loss ya, seperti itu ya. Jadi fluktuasinya memang tidak menentu ya untuk bank syariah, nature bisnisnya seperti itu. Nggak semudah bank konvensional, nggak, karena dia harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah. Jadi konsepnya agak berbeda ya, seperti itu ya. Kurang lebih sih cukup. Jangan lupa untuk nonton video yang lainnya, linknya dari video deskripsi bawah ini untuk periode tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan 20 Januari 2023. Kemudian di akhir video yang paling penting saya akan umumkan untuk acara edukasi sebelumnya ya, saya hampir lupa ya. Untuk acara edukasi sebentar saya sebutkan di sini. Jadi sebentar saya ganti dulu ya. Untuk edukasi SPM ya, istilahnya sekolah pasar modal ya. Ini yang akan datang acaranya onsite ya di Surabaya ya, jadi nggak online lagi karena pandeminya sudah lewat. Kita mau ketemu tatap muka langsung, belajar langsung ya, lebih enak. Jamnya di sini karena kita ngadakannya di Bursa Efek Indonesia, maka nggak bisa jam di luar jam kerja ya, seperti itu ya. Sementara masih belum. Jadi kalau kita perhatikan ini jadwalnya hari Jumat, tanggal 17 Januari ini ya, hari Selasa ya, tanggal 10 sampai dengan tanggal 12, jam 10 sampai dengan jam 12 di gedung Bursa Efek Indonesia yang di Surabaya, di Jalan Kusuma Baksa nomor 19. Gedungnya baru ya. Yang ikut
pesertanya akan mendapatkan hadiah souvenir dan juga sertifikat ya, dan juga snack, dan juga mendapatkan ilmu yang paling penting ya mengenai bagaimana menganalisa secara teknikal yang SEP saya sebutnya ya, simple, easy, and profitable. Jadi analisa teknikal itu nggak harus rumit ya, harus garis-garisnya banyak seperti itu atau indikatornya lebih dari 3 dan sebagainya. Kita bisa mengatasi yang sederhana saja. Nanti saya tunjukkan caranya, dibahas di acara tersebut ya. Seperti itu, dibawakan juga oleh PIC-nya dari PC ya, Korea Investment Sekuritas Indonesia ya, Muhammad Taufik, dan juga nanti oleh eksekutif trainernya dari Ashikin Ashar ya, dari BEI yang di cabang Surabaya Pusat ya. Kurang lebih seperti itu. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Kemudian yang barusan subscribe jangan lupa, maksud saya yang belum subscribe jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Bantu juga like ya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih banyak, tetap semangat.